Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini saya ingin urun rembuk berkenaan dengan sembahyang Jumat. Sebagaimana kita tahu, beberapa aspek sembahyang Jumat telah menjadi wacana dalam masyarakat kita. Salah satu rukun khutbah ialah membaca salam. Setelah salam, khatib kemudian duduk. Hal itu sebetulnya adalah sikap rileks yang merupakan sisa-sisa praktik Nabi Muhammad. Pada waktu itu, Nabi kita tinggal di sebelah masjid rumahnya, yang sekarang menjadi makam beliau. Terletak satu tembok dengan masjid. Kalau dirasa sudah banyak orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat, beliau keluar rumah dan mengucapkan salam. Kemudian beliau duduk sambil mengamati siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Tempat duduknya dibikin lebih tinggi, yang kemudian menjadi rujukan desain mimbar Jumat. Setelah Nabi mengucapkan salam, kemudian dikumandangkanlah azan, seolah-olah diumumkan bahwa sembahyang akan segera dimulai, karena Nabi telah hadir. Pada zaman Utsman bin Affan, ketika Madinah sudah menjadi kota yang sangat besar, azan sekali dirasa tidak cukup. Maka Utsman memerintahkan agar azan juga dilakukan di luar masjid untuk mengumumkan bahwa sholat Jumat sudah dimulai. Maka tumbuhlah azan 2 kali. Ini sama saja dengan perkembangan sholat tarawih. Awalnya dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Nabi selalu mengerjakannya di rumah, karena pada prinsipnya sembahyang sunnah lebih afdol dilakukan di rumah. Oleh karena itu, sekarang masih ada orang yang selesai sholat, lalu ketika sembahyang sunnah dia pindah tempat. Itu sebetulnya tiruan simbolik pindah ke rumah. Jadi begitulah banyak aspek rileks dari agama yang telah menjadi formalitas karena kita tidak tahu asal usulnya. Padahal sebetulnya banyak yang menyangkut masalah praktis seperti dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika khutbah, Nabi selalu menyadarkan pedang atau tombak pada bahu beliau. Karena waktu itu umat Islam adalah komunitas militer. Setiap orang Islam adalah seorang militer. Dalam konteks itulah, ketika menjadi khatib Jumat, Nabi tampil gagah sekali di atas mimbar sambil menyandarkan pedang atau tombaknya pada bahu beliau. Praktik itu sekarang masih ada di masjid-masjid lama. Hanya saja pedang tersebut atau tombak tadi diganti dengan tongkat. Setelah itu, seperti yang telah kita ketahui bersama, isi khutbah yang paling penting dan wajib disampaikan ialah pesan takwa. Karena itu khatib selalu mengutip firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Imran ayat 102. Seluruh ayat Al-Quran sendiri, sebagaimana tergambar dalam ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah, sebenarnya dirancang sebagai petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Indikasi orang yang bertakwa menurut ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah, yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Artinya mereka yang percaya pada yang gaib. Gaib pada ayat ini adalah gaib dalam pengertian seluas-luasnya, tidak seperti pengertian harian yang berlaku sekarang. Indikasi kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan sholat. Jadi orang yang bertakwa tidak sekedar mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Patut diperhatikan, dalam Al-Quran perintah sholat tidak pernah dalam bahasa sholatlah kamu atau kerjakanlah sholat, akan tetapi tegakkanlah sholat atau aqimus sholat. Indikasi ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendermakan, mereka memberikan sebagian harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Di samping mempunyai kesadaran vertikal berupa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa juga memiliki kesadaran horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Dua kesadaran itu dilambangkan dalam praktek sholat. Sholat dibuka dengan takbiratul ihram, artinya takbir yang mengharamkan segala pekerjaan selain menghadap Allah. Dengan ucapan Allahu Akbar,
Takbir ini menggambarkan kesadaran vertikal kita. Tetapi sholat harus diakhiri dengan ucapan salam, Assalamualaikum, yang secara simbolik menunjukkan bahwa kita mempunyai perhatian kepada sesama manusia. Kemudian diperkuat dengan anjuran menengok ke kanan dan ke kiri, seolah-olah Allah berpesan, kamu betul telah sungguh-sungguh menghadapku melalui sholatmu, membina hubungan yang baik denganku, maka tunjukkanlah buktinya. Maka tunjukkanlah buktinya dengan membina hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itulah akhlakul karimah, yang intinya adalah perhatian kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kebetulan tidak beruntung. Ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan kepada mereka sebelum engkau. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah mengutus seorang utusan untuk setiap umat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasul. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul. An-Nahl 36. Di mana-mana kalau ada sekumpulan manusia yang bisa disebut umat, maka di situ pernah ada rasul. Sebab Al-Quran juga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ummatin ila khala fiha nazirun. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Fatir ayat 24. Dan para rasul berbicara menurut bahasa masing-masing umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ibrahim ayat 4. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad adalah orang Arab. Karena itu beliau menyampaikan pesan-pesannya dalam bahasa Arab. Tetapi Nabi Isa berbahasa Aramia. Sehari-hari Nabi Isa menggunakan bahasa Aramia yang dicampur dengan bahasa Yunani. Karena waktu itu wilayah Timur Tengah sudah mengalami peyunanian atau Helenisasi, sehingga disebut daerah Helenik. Kitab suci Nabi Musa lain lagi. Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Yahudi kuno. Padahal Nabi Musa sendiri berbahasa Mesir. Nama Musa adalah perkataan Mesir yang artinya air. Nama ini diberikan Fir'aun karena ketika bayi Musa ditemukan istri Fir'aun di sungai Nil. Nabi Musa mulanya menggunakan bahasa Mesir, kemudian belajar bahasa Ibrani melalui kaumnya, yaitu Bani Israel yang ada di Mesir. Tetapi Musa mengetahui atau belajar agama itu dari mertuanya Nabi Syuaib dari Madian. Oleh karena itu Musa juga menggunakan perkataan Arab yang sampai sekarang orang Yahudi sendiri tidak paham, yaitu kata Yahweh. Yahweh berasal dari kata Yahuwa, artinya wahai dia. Maksudnya ialah dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab. Kalau kita memanggil seseorang di Arab dengan penuh kemesraan, maka ditambah dengan ya. Misal ya abah, wahai ayah. Ya ummah, wahai ibu. Ya huwa, wahai dia Tuhanku. Ciri orang yang bertakwa selanjutnya, wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin akan hari akhirat. Hari akhirat adalah hari pertanggungjawaban pribadi kita masing-masing secara mutlak di akhirat. Di sana tidak ada khullah. Khullah itu berasal dari kata khalil yang artinya teman. Di akhirat tidak ada pertemanan, tidak ada solidaritas, tidak ada perkoncoan. Semua orang tampil secara pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada perantaraan dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Al-Baqarah ayat 48. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran pada hari akhirat ini penting sekali karena implikasinya sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup di dunia ini akan menuju pada kehidupan akhirat. Itulah hidup yang sebenarnya. Hidup di dunia ini harus kita jalani dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena semuanya akan berakhir dengan pertanggungjawaban pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian indikasi-indikasi takwa jelas merupakan dasar yang sangat kukuh bagi kehidupan yang benar. Dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan bahwa takwa adalah asas hidup yang benar. Ini adalah gambaran mengenai asas hidup. Asas hidup itu hanya dua, yang benar dan yang salah.
Asas hidup yang benar adalah takwa kepada Allah dan keinginan mencapai ridhonya. Asas hidup manapun selain takwa kepada Allah dan keinginan mencapai ridhonya adalah tidak benar. Kalau kita betul-betul mengasaskan hidup kita kepada takwa dan keinginan mencapai ridhonya, maka dengan sendirinya kita akan terbimbing ke arah budi pekerti luhur atau akhlakul karimah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui takwa kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup. Inti takwa adalah kesadaran yang sangat mendalam bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Takwa ialah kalau kita mengerjakan segala sesuatu, kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah mengawasi kita, dan Allah memperhitungkan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah pengawasan melekat yang sebenarnya, pengawasan yang dibangun dalam diri kita melalui iman. Dengan demikian, takwa menghasilkan tindakan yang ikhlas, yang tulus tanpa pamrih. Dengan takwa kita berbuat baik bukan karena takut pada orang, kita meninggalkan perbuatan jahat bukan karena pengawasan orang, tetapi karena dinamika yang tumbuh dalam diri kita sebagai akibat dari takwa itu. Kalau kita sudah memperhitungkan kehadiran Allah dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita kerjakan menurut kesadaran bahwa Allah mengawasi dan memperhitungkan perbuatan kita, maka dengan sendirinya kita akan terbimbing ke arah budi pekerti luhur. Logikanya, kalau kita hanya melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, maka dengan sendirinya kita hanya melakukan sesuatu yang baik. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita merenung, apakah ketika kita melaksanakan ini Allah senang? Kalau kita melakukan ini, apakah Allah suka? Apakah Allah meridhoi hidup kita? Itulah hakikat dari takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Yasin ayat 12. Dari mana ukuran kebaikan itu jamaah sekalian? Pertama-tama dari modal primordial yang diberikan Allah kepada kita, yaitu hati nurani. Kita punya hati nurani. Hati ini disebut nurani, berasal dari kata nuraniun, artinya bersifat cahaya, karena merupakan modal pertama dari Allah untuk menerangi hidup kita. Banyak hadis yang menggambarkan bahwa kalau kita ingin tahu mana yang baik, mana yang benar, maka kita harus bertanya pada hati nurani kita. Nabi kita bersabda, mintalah fatwa pada dirimu, mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu. Nabi mengulanginya 3 kali. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati kita tenang. Dosa-dosa adalah sesuatu yang terasa tidak karuan dalam jiwa kita dan terasa bimbang dalam dada. Hadis riwayat Ahmad. Ukuran kebaikan yang kedua ialah agama. Karena itu agama disebut juga hati nurani yang diturunkan oleh Allah, atau fitrah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, atau fitrah munazzalah. Kalau hati nurani yang ada dalam diri kita itu adalah fitrah, kecenderungan suci yang ada secara alami dalam diri kita, maka agama adalah fitrah yang diturunkan Allah kepada kita umatnya manusia untuk memperkuat fitrah alami itu. Ukuran kebenaran yang ketiga adalah muahadah al-uqud, yaitu perjanjian-perjanjian antar sesama manusia. Manusia mempunyai sisi keburukan dan kebaikan. Oleh karena itu kumpulan dari pikiran manusia besar sekali kemungkinannya menuju pada kebaikan. Allah selalu berpesan agar kita senantiasa menghormati peraturan-peraturan undang-undang atau ukut di antara kita. Karena itu undang-undang yang betul-betul absah harus kita hormati. Maka kalau kita sudah sepakat lampu merah adalah berhenti, kita harus menghormati lampu merah itu. Ini adalah ketaatan yang sepertinya sederhana, tetapi dari segi agama hal itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, taatilah aturan-aturan. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu,
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Al-Maidah ayat 1. Dengan ayat ini jamaah sekalian, jelaslah bahwa kita umat Islam adalah umat yang dididik untuk taat kepada aturan. Makanya Islam disebut sebagai din. Din adalah ketundukan atau kepatuhan, sedangkan masyarakatnya disebut Madinah, artinya suatu tempat di mana kehidupan itu teratur karena orang-orangnya tunduk dan patuh pada aturan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita tanamkan sungguh-sungguh di hati kita dengan kita bertakwa kepada Allah, kita menyadari kehadiran Allah dalam hidup. Inti takwa adalah kesadaran yang sangat mendalam bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Takwa ialah kalau kita mengerjakan segala sesuatu, kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita, Allah mengawasi kita, dan Allah selalu memperhitungkan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.